من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما سواكم لو من في المحبة علي ولكم أنتم مرادي وأنتم قصدي ليس أحد في المحبة سواكم عندي من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم كلما زاد لي في هواكم وجدي قلت يا سادتي محجتي تفداكم لو قطعتم وريدي بحاضي ماضي قلت الله أنا في هواكم راضي كيفما أهواكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب رب العالمين أشرف الكونين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kami muliakan para alim ulama, para profesional, para asatidz, para ustadzah,
para aparat pemerintahan, Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, Bapak Ketua Yayasan Nurul Inaba beserta anggotanya, kepada Al-Mukarram, Ustaz Ali Mugi dan Ustaz Ayam, para haji, para hajah, para orang tua kami semuanya, para rekan-rekan semua, para adik-adik semua, para hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Allah. Dalam kondisi bagaimanapun, dalam keadaan apapun, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan kita harus jangan sampai lepas dari dua keadaan. Kalau tidak syukur, ya sabar. Syukur dan sabar ibarat dua sayap pesawat, yang mana pesawat tidak akan terbang dengan selamat, dengan normal, kecuali dengan adanya dua sayap. Demikian juga kehidupan kita di dunia. Perjalanan hidup kita di dunia harus selalu ada syukur dan sabar. Barang siapa pandai bersyukur, maka otomatis pandai bersabar. Maka rumusnya, kalau ada pertanyaan, bagaimana caranya saya biar bisa bersabar? Maka jawabannya adalah pandai-pandailah Anda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hari ini, jika saat ini, jika detik ini kita punya 10 alasan, 100 alasan, 1000 alasan untuk berkeluh kesah, maka yakini kita di saat yang sama punya 1.000.000 alasan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala, murni dengan anugerahnya Allah Ta'ala, tidak terasa waktu ternyata sudah berlalu 2 tahun. Perasaan baru kemarin meninggalkan tempat ini, tahu-tahu sudah sampai kembali ke tempat ini. Jadi kami ingat pas sampai di Yaman, kita perjalanan dari sini ke Jakarta naik pesawat, kemudian transit di Abu Dhabi, lanjut lagi ke Mesir, lanjut ke Yaman. Sampai Yaman, sampai di Tarim menjelang maghrib. Pas maghrib masuk tanggal 1 Muharram. 1 Muharram 2 tahun yang lalu. Otomatis namanya beda keadaan, beda negara, kita adaptasi. Perlu perjuangan. Yang jelas di sana bukan buat foya-foya, bukan buat jalan-jalan piknik sana sini. Di sana pun kita berjuang untuk thalabul ilmi, untuk belajar ilmu agama. Pas sampai sana ada kamu ngaji apa di sini? Loh, apa yang ngaji apa? Banyak yang harus saya kaji. Meskipun kita sudah bersampai 12 tahun sebelumnya, tetap tidak ada istilah berhenti dalam belajar. Semakin kita belajar, maka semakin sadar betapa bodohnya kita. Kalau orang merasa pintar, maka disitulah dia telah sampai kepada puncak kebodohan. Orang yang merasa cukup dengan ilmu yang ada, maka saat itulah terbuka pintu kebodohannya sebenarnya baginya. Kita belajar lagi. Masya Allah, dengan cuaca yang panasnya luar biasa, lagi panas luar biasa, dingin luar biasa. Namanya Yaman, listrik ini 4 jam nyala, 4 jam mati.
Setengah demikian, bacanya lah bacanya. Sampai pernah kita ingat tahun lalu pas 9 Arafah, 9 Dzulhijjah puasa Arafah, panasnya luar biasa. Sampai kita istirahat siang itu kipas nyalakan, kita langsung tanpa alas, sarung kita rendam air dibasahin, kita pakai buat selimut. Gak lama kering, bangun lagi, siram air lagi, pakai lagi, kering lagi. Tapi kalau kita ingat bagaimana dulu perjuangan para ulama, perjuangan para sahabat Nabi Muhammad SAW, perjuangan Rasulullah SAW, betapa kecil perjuangan kita. Gak ada apa-apanya dibandingkan perjuangan mereka. Kalau kita mau ceritakan ini, Masya Allah, pengalaman kita selama 2 tahun, ini mungkin bisa dari satu novel perjalanan panjang. Di antaranya garis besarnya sedikit cerita tentang Karim. Karim ini Masya Allah sangat sederhana, sangat sederhana. Keadaan luar biasa sederhana, jauh dari kemegahan dunia, dan para wanitanya pun Masya Allah masih menjaga rasa malu. Kita nggak pernah lihat perempuan buka aurat di luar. Mereka pun kalau jalan ini, kalau ada laki-laki menghindar, nggak mau berpas-pasan dengan laki-laki. Dan ini nyata, bukan cuma cerita, Kemudian kalau kita mau ke pasar, baru buka pasar itu jam 9 pagi. Toko-toko, kios-kios itu jam 9 pagi baru buka. Nanti siang jam 1 tutup sholat zuhur. Pada zuhur buka lagi sebentar sampai jam 2 balik. Kemudian tutup. Asar tutup, 1 jam setelah asar baru buka lagi. Jadi di Tarim itu setiap pagi hari ada pengajian, ada madras. Tempatnya berpindah-pindah di masjid ini, hari kajian umum setiap hari ada. Jadi para pedagang itu sebelum buka toko ngaji dulu, hadir pengajian tolabul ilmi sampai jam 9 selesai baru buka toko. Jam 2 nggak ada toko buka, masa buka jam 2 jam 3. Kita juga di Indo kan, Masya Allah di Indonesia jam 2 buka, ramai masa. Maka ada yang stop, nggak perlu tutup. Pada asal ada lagi orang kajian sore, itu ngaji dulu, maka baru buka. Kemudian di pasar pun para pedagang-pedagang itu mereka pun ngaji. Para sopir taksi di sampingnya apa? Kita pikir kita yang lain. Sambil nunggu penumpang baca Quran, sambil nunggu penumpang baca kitab ngaji dulu. Jadi Masya Allah luar biasa demikian. Dan para wanita kalau ke pasar ini pun berkumpul wanita khusus. Jadi nggak ada perlakuan campur aduk itu kan. Keadaannya seperti ini yang saya lihat kemarin itu karena sudah banyak perubahan. Zaman dulu itu lebih tinggi. Saat itu sudah banyak perubahan katanya. Kalau zaman dulu lebih hebat lagi, lebih baik lagi. Sampai para pedagang-pedagang itu sambil nunggu betul mereka saling mudafarah, murojaah bareng-bareng ngaji kita haji tahun ini. Itu para pedagang pasar lah.
pegangannya kita minhajul talibin fikih Syafi'i yang paling tinggi di kaji di pesantren. Kakaknya Fatul Mu'in. Kalau itu kan Mazhabina, Takrib, Takrib, Fatul Mu'in. Nanti minhajul talibin itu pegangannya Pak Pedagang sambil nunggu penuh. Pada maghrib berpenuh sepi. Mereka masih di masjid, baca Quran, zikir. Dan kita lihat juga bagaimana ketawaduan, kesuhudan para alim ulama itu, para habaib saling memuliakan satu sama lain. Setiap jumpa satu ulama dan ulama yang lain saling rebutan cium tangan. Rebutan cium tangan. Bukan rebutan cium tangan, bukan rebutan cium tangan. Para habaib pun memuliakan ulama meskipun bukan dari habaib. Selama dia orang alim, orang baik, dimuliakan. Kemudian majlis-majlis taklim sederhana, acara-acara besar pun sederhana, sangat-sangat sederhana. Kita belum pernah lihat ada panggung mewah, hanya gelar tikar, paling ada mimbar. Dan kita lihat bagaimana keikhlasan mereka. Kita lihat sendiri bagaimana guru kita, guru kami Syekh Habib Umar bin Habib Hafizahullah Ta'ala, yang ada di Indonesia. Saya ingat Allah di Indonesia ini untuk melihat beliau pas pengajian susahnya luar biasa. Jangankan lihat langsung, kita paling bisa melihat di layar. Beberapa kali kita hadir di acara tabligh akbar, tapi di sana masya Allah kita setiap hari cintaan beliau musafahan. Kami permisi pengajian keliling pengajian. Apa suguhannya? Ini paling istimewa ini. Suguhan kayak gini kalau ditarik luar biasa. Di sana itu paling perjamuannya gahwa atau syai, itu gahwa ala tarik, kopi ala tarik, gelas kecil. Itu pun gelasnya bukan gelas khusus. Langsung sekali minum habiskan, ambil lagi, ganti lagi. Itu gak ada yang beda-beda, semua sama. Sampai Habib Umar pun ngambil dari gelas itu juga. Dan juga para habaib yang lain. Setelah acara gak ada makan-makan khusus, membawa di rumah, gak ada ya. Itu paling lengkap jamuannya apa? Biskuit. Kalau di kita harga 500 rupiah. Satu-satu itu paling lengkap. Habib Umar pun sama, segitu jamuannya. Bukan dikirim ya, kita kasih. Semua para habaib, para orang hadir pun sama. Tapi di istiqomah, yang hadir pun banyak. Jadi mereka hadir bukan karena jamuannya, karena paham nilai majelis ilmu, paham nilai majelis sholawat. Maka kita ditarik aman aja. Di Indonesia gara-garanya, masya Allah, salah nasab. Di sana tampang aman, lebih sibuk ngurusin nasib kita bagaimana nanti akhirat. Di Indonesia sibuk ngurusin nasab, kita ditarik sibuk mempersiapkan nasib nanti di akhirat. Jadi nyata keikhlasan beliau ketika menyampaikan ilmu agama luar biasa. Tidak ada istilah amplop-amplop bertanya. Jadi Allah saya tadi insya Allah hati ulama besar dan juga yang lain, banyak hal yang lain. Kenapa istiqomah di dalam isi pengajian? Istiqomah, ikhlasan sederhana. Maka dikatakan melihat satu orang yang ikhlas, menyaksikan langsung satu orang yang ikhlas itu lebih baik daripada mendengar kisah 1000 orang yang ikhlas. Bisa kita menyaksikan dengan mata sendiri. Itu diantaranya masjid berjamaah yang masyarakat ramai. Dan alhamdulillah gak kerasa, tahu-tahu sudah 2 tahun. Pengen diperpanjang di sana. Cuma banyak WhatsApp, banyak WA, banyak telepon. Setiap pulang kata ya Allah.
amanah juga di sini. Semua berkah dengan sebab doa orang tua, doa para teman-teman dan semuanya. Ini saya rasakan sendiri. Setiap ada orang mau kiaman apa, doakan saya semoga bisa kiaman. Saya ingat itu dulu. Dulu saya ingatnya mau daurah saya yang ada pada 40 hari tetapi duit gak ada, duit gak punya, pengen ke sana. Kirim di WhatsApp status, mohon doanya, mohon hadiah Al-Fatihahnya, semoga Allah mudahkan saya ke Tari. Gak mau mudahkan berangkat ke Tari. Orang haji, orang umroh, itu doakan saya, semoga mudah haji, Allah berikan umroh. Berkah doa. Karena kita nggak tahu di antara mereka itulah doa yang diijabah. Mungkin dia orang sederhana, orang biasa, orang terpandang. Kalau dia ada, nggak dianggap. Kalau dia nggak ada, orang merasa kehilangan. Tapi ternyata dia adalah orang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan bosan-bosan minta doa kepada siapapun, dan jangan bosan-bosan mendoakan siapapun. Jangan bosan minta doa dan jangan bosan mendoakan. Kemudian alhamdulillah menjelang keberangkatan dari Tarim mau ke Mekah, dia umrah awalnya, gak lihat haji. Tapi Allah berikan ke haji sekalian. Pas mau berangkat haji tiba-tiba istri hamil muda sempat pikir bingung awal istri, di mana mau haji nggak kita ini? Pikir perjalanan Yaman ke Mekah 3 hari 3 malam bis darat, naik darat. Bismillah, kita niatkan, kita tawakal kepada Allah Taala. Sudah ya, insya Allah mudahkan. Urusan anak itu urusan Allah Taala. Kalau Allah jaga pasti terjaga meskipun safar jauh. Kalau enggak Allah jaga meskipun enggak lama tetap tidak akan selamat. Bismillah. Dengan berangkat kita 3 hari 3 malam perjalanan, lumayan capek. Alhamdulillah di Mekah dan Madinah kurang lebih 2 bulan setengah. Alhamdulillah berkat doa para rekan semuanya Allah mudahkan. Ya Masya Allah, kita lihat bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kita ziarah ke beberapa tempat, ke Kuba, Masjid Kiblatain, Honda, Uhud, Badar. Ya Allah, jauhnya luar biasa. Ingat bagaimana dulu perjuangan para sahabat, jalan kaki, naik kendaraan satu pergantian. Kita aja naik mobil capek, balik dulu panas dan luar biasa. Ya Allah, perjuangan untuk membela Islam, untuk menyebarkan Islam. Kita ini tinggal mengamalkan Islam. Maka ilmu yang ada, yang kita gaji dari guru-guru kita, tinggal kita amalkan. Istiqomah hadir ke pengajian, istiqomah hadir ke majlis taklim. Anak-anak kita selalu kita pantau yang ngaji di madrasah-madrasah yang ada. Kemudian juga kita berusaha bagaimana di rumah kita pun hidup suasana aman agama. Suami istri sama-sama taat kepada Allah, sama-sama saling mendorong untuk hadir ke majlis taklim. Ini tugas kita sama-sama. Kemudian para hadirin hadirat berkahulullah. Jadi puncak tujuan perjalanan kita ini bukan sekedar sampai ngaji kita tertentu, bukan sekedar sampai menjadi muridnya Syekh Fulan, sampai ke mana. Sama juga perjalanan ke Ka'bah, bukan sekedar sampai saja sampai Ka'bah, tapi tujuan puncaknya adalah bagaimana kita ini sampai kepada Allah. Bagaimana hati kita, kalau kita usul Allah sampai kepada Allah, dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna ila rabbikal muntaha. Jadi puncak tujuan tertinggi adalah sampai kepada Tuhanmu, yaitu Allah. Bagaimana pandangan kita diridhoi Allah, pendengaran kita diridhoi Allah, lisan kita diridhoi Allah, ucapan gerakan hati kita, kalbu kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau ngaji di Tarim, mau ngaji di Yaman, mau ngaji di Mekah, apa mau ngaji di langit sekalipun, dunia malaikat kalau ada, kalau hatinya kotor,
penuh kesombongan, merasa lebih baik daripada orang lain, merendahkan orang lain, ada dengki, iri hati, cinta dunia, cinta jabatan, cinta ketenaran, maka dia adalah orang yang gagal. Meskipun dia di hadapan manusia berhasil, tapi di hadapan Allah dia adalah orang yang gagal. Tapi ada orang, masya Allah, dia ngaji mungkin gak pernah lama, mungkin dia orang umum, cuma hadir ke pengajian istiqomah, ke majlis ta'lim, dia gak terpandang, gak pernah diundang sana kemari. Ketika dia ada, orang gak memandang. Ketika dia gak ada, orang gak pernah nanyain kemana dia, gak pernah berpandang. Tapi hatinya bersih, hatinya gak ada kesombongan, gak ada bangga diri, gak ada cinta dunia. Dunia cuma ditanya sampai dia, gak ada diri. Hatinya memaaf pada siapapun, ridho dengan takdir Allah, sabar dengan musibah yang menimpa. Masya Allah, dia adalah orang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya Allah Ta'ala ampuni semua dosa kita, Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan. Allah bersihkan hati kita dari penyakit hati, dari sombong, bangga diri, dengki, cinta dunia, benci, dendam. Dan Allah hiasi hati kita dengan sifat yang mulia, ridho dengan takdir Allah, sabar dengan ujian dari Allah, kemudian selalu memaafkan siapapun yang bersalah, dan juga tidak malu-malu untuk minta maaf kepada siapapun. Dan juga Allah Ta'ala berikan kita keberkahan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam keturunan. Allah jadikan anak-anak kita, cucu kita menjadi anak saleh dan salihah, menjadi ulama, menjadi pewaris Nabi Muhammad SAW. Dan semoga juga Allah jadikan istri-istri kita menjadi istri salihah semuanya, para suami dan suami yang saleh, yang baik, dan semuanya Allah jadikan hari ibadah, hari sholat berjamaah, yang wanita istiqamah berhijab untuk orang yang sempurna. Dan juga Allah Ta'ala kabulkan semua hajat kita. Semoga Allah kabul semua doa-doa kita, Allah kabul semua hajat kita. Allah Ta'ala berikan hal-hal yang Allah ridhai di dalam kehidupan kita. Allah jaga dari segala kemaksiatan lahir maupun batin. Allah Ta'ala kumpulkan kita dengan para walinya. Allah kumpulkan kita dengan Nabi Muhammad SAW di dunia sebelum di akhirat, dalam mimpi sebelum dalam alam nyata. Dan semoga semuanya kelak Allah kumpulkan dalam ridhonya. Allah jadikan kita ahli surga, mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala billahi salihah ila harfi Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Demikian berikutnya maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.